Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kali ini kalian ditemani oleh Kak Utomo dalam pengajaran di YouTube channel Bia MBK. Sebelum kita memulai pengajaran hari ini, mari kita mohon rahmat Tuhan agar pengajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami dapat belajar bersama untuk lebih mengenal Engkau dan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah kami supaya sabda yang kami dengar hari ini tinggal dan berbuah di dalam hati kami. Ke dalam nama-Mu, kuserahkan pertemuan kami dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini, dan renungan hari ini dibawakan oleh Romo Ginting. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendaknya membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadirkannya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengoncang-ngoncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka membicarakannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata, "Kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua, salam sehat. Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Adik-adik, jumpa kembali dengan Romo dalam acara yang kita rindukan bersama, yang kita cintai bersama, Bina Iman Anak Katolik. Nah, adik-adik, hari ini Injil bercerita tentang Yesus yang mengusir roh-roh jahat.
Apa yang ada di pikiran adik-adik semua kalau disebut kata roh jahat? Kalau Romo waktu kecil ketika mendengar kata roh jahat, maka yang Romo pikirkan adalah roh jahat itu biasanya keluar di malam hari. Roh jahat itu biasanya suka di tengah tempat yang gelap. Roh jahat itu badannya tinggi, mukanya seram, menakutkan. Maka waktu Romo kecil, bayangan roh jahat itu adalah bayangan yang menakutkan dan menyeramkan. Tetapi adik-adik, jangan salah ya. Roh jahat itu bukan hanya yang menakutkan dan menyeramkan. Roh jahat itu juga ada dekat dengan kita, bahkan tidak kelihatan. Roh jahat itu kadang-kadang sungguh mengganggu kita. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau adik-adik pagi hari kan harusnya belajar secara online. Nah, ketika mau belajar, tiba-tiba roh jahat datang. Bentuknya nggak seram, tapi hasilnya ada. Apa itu? Rasa malas untuk belajar. Itu roh jahat. Contoh lain, kalau kita biasanya kan dilatih oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, untuk apa? Untuk berdoa kalau mau melakukan suatu pekerjaan. Nah, roh jahat juga bisa datang dalam situasi seperti itu. Ketika kita mau berdoa, tiba-tiba kita menjadi malas untuk berdoa. Malas untuk ke gereja, malas untuk mengikuti misa. Itu juga roh jahat. Gak serem kan? Tapi ada. Contoh lain, adik-adik tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Dek, ayo bantu mama untuk bersihkan meja makan. Nah, kalau adik-adik langsung mengerjakan, itu berarti sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang roh jahat itu juga muncul. Apa bentuknya? Malas untuk menolong orang tua. Malas untuk bekerja membantu adik. Malas untuk bersih-bersih rumah meski ibu kita sudah meminta kita berkali-kali. Bentuk-bentuk malas itu, itulah yang disebut juga dengan roh jahat. Jadi sekali lagi adik-adik semua, roh jahat itu tidak selalu seram, tetapi bentuknya ada dan nyata, yaitu rasa malas. Malas untuk doa, malas untuk belajar, malas untuk membantu, malas untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau kita dapat seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kisah Injil hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita dihinggapi roh-roh jahat tadi, seperti rasa malas untuk bekerja, rasa malas untuk berdoa, rasa malas untuk belajar, kita minta kepada Yesus untuk mengusir roh-roh jahat itu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, usirlah roh-roh jahat yang
ada di dalam diriku. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita hanya bisa mengusir roh-roh jahat kalau kita selalu dekat dengan Yesus. Karena itu, bersama Yesus kita pasti bisa mengusir roh-roh jahat, yakni rasa malas dan yang lain-lainnya yang menghambat kita untuk berjumpa, untuk membantu, untuk menolong orang lain di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Wah, good job. Suara kalian bagus sekali. Bagi kalian yang belum bergabung dalam virtual choir MBK, ditunggu pendaftarannya ya. Karena di virtual choir MBK akan melayani Tuhan melalui suara indah kalian yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Wah, adik-adik, ternyata roh jahat itu tidak selalu serem ya. Tapi dia lebih berbahaya loh. Karena dia selalu menggoda kita. Adik-adik harus mengikuti roh Allah ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Supaya adik-adik bergembira bersama roh Allah, adik-adik, mari kita setiap hari membaca kitab suci dan juga memuji Tuhan supaya iman kita dikuatkan. Mari kita mohon berkat Tuhan dari Romo Ginting dan doa bersama untuk menutup pengajaran BIA online pada hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar bahwa roh jahat bukan hanya hal-hal yang terlihat menyeramkan saja. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjauhkan kami dari yang jahat dan mengenali Engkau di zaman ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semua, setelah kita berjumpa satu sama lain, kita akan berpisah kembali. Kita akan kembali ke keluarga kita masing-masing. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, bersama rohmu.
Semoga adik-adik semua dan keluarga adik-adik diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berjumpa lagi di YouTube channel BIA MBK minggu depan. Jangan lupa 3M. Memakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sampai jumpa.